Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mutia Izatunisa dengan NPM 211-305-3233 dari kelas 5F PGSD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait materi sistem pernapasan pada hewan. Jadi, sistem pernapasan hewan merupakan proses alamiah yang dilakukan hewan untuk menghirup oksigen untuk dapat hidup, di mana oksigen dibutuhkan oleh hewan untuk mengubah beberapa zat di dalam tubuh menjadi energi. Adapun jenis-jenis hewan, yang pertama ada cacing, farmers, serangga, insekta, ikan, pisces, katak amfibi, ular, reptil, dan burung aves. Yang pertama adalah cacing atau farmers. Alat pernapasannya itu melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, bisa dilihat ini gambar siklus pernapasan pada cacing. Ini terdiri dari mulut, terus pangkal tengkorak, pembuluh penampung, sistem saraf, pembuluh ventral, saluran eksisteri, goiter, usus, dan ruas. Yang kedua adalah serangga atau insekta. Alat pernapasannya adalah trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk ke trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah udara kecil tersebut. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ini gambarnya. Jadi, pada saat udara masuk melalui kantung udara, lalu disalurkan melalui trakea dan masuk ke dalam spirakel atau tempat udara masuk. Yang ketiga adalah ikan atau pisces. Alat pernapasannya adalah insang. Organ khusus seperti saringan. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung dan lembaran insang. Lengkung insang ini berguna untuk penyaringan yang masuk melalui insang. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama. Pertama, tahap inspirasi, tutup insang menutup sedangkan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Pada saat itulah air terisap masuk. Kedua, tahap ekspirasi. Rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Tutup insang terbuka, akibatnya air keluar dari mulut melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air tersebut dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini gambar dari siklus pernapasan ikan. Ini ada lengkung insang, aliran masuk melalui mulut, dan di sini ada operculum. Yang keempat yaitu katak atau amfibi. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Sedangkan dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Bernafas menggunakan insang dan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini adalah gambar dari siklus pernapasan katak.
di mana ini adalah merupakan paru-paru, ini usus, dan yang bagian dekat mulut ini adalah insang bagi kecebong. Jadi pada saat masih kecebong itu pernafasannya masih menggunakan insang. Kalau sudah dewasa menggunakan paru-paru. Yang kelima yaitu ular atau reptil. Alat pernapasannya menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sedang berlubang, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini adalah gambar siklus dari pernapasan ular. Sini jantung, ini ada lambung, ini hati, paru-paru, kantong empedu, ginjal, usus, testis, kloaka. Dan yang terakhir yaitu aves atau burung. Alat pernapasannya adalah sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Pernapasan pada burung dibantu dengan adanya pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara atau cadangan oksigen. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya, lalu disimpan di dalam kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil udara dari kantong udara. Nah, udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagiannya lagi masuk ke dalam kantung udara. Nah, ini adalah gambar siklus pernafasan pada burung. Udara masuk melalui trakea. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai media pembelajarannya. Nah, di sini saya menggunakan media gambar telunjuk, di mana dalam kertas ini terdapat gambar dari hewan-hewan yang tadi sudah dijelaskan. Yang mana hewan, misalkan ini adalah ikan. Nah, jadi di dalam gambar ikan ini ada penunjuk panah yang menunjukkan organ-organ dari pernafasan ikan. Nah, diharapkan siswa mampu menyebutkan serta menjelaskan fungsi dari organ-organ yang sudah ditunjuk. Ada ikan, ada burung, lalu ada cacing, katak, belalang, dan juga ular. Oke, sekian itu saja video pembelajaran penjelasan dari materi dan juga media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.